Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hello my beloved student. How are you today? I hope all of you in good condition. Halo kelas 6, kelas 5 yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anakku kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, today pada hari ini kita bisa bertemu kembali lewat video pembelajaran bahasa Inggris. Dan insya Allah anak-anakku kelas 5 yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasa Inggris. Hari ini, today, kita akan belajar tentang how to use, bagaimana cara kita menggunakan simple future tense. Simple future tense. Ini adalah tema kita hari ini, yaitu bagaimana cara kita menggunakan simple future tense. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian atau definisi atau apakah itu simple future tense. Kita lihat di slide selanjutnya. Baik, my beloved student, anak-anakku siswa kelas 5 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As we know, sebenarnya diketahui, simple future adalah simple atau yang biasa digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, biasanya simple future tense ini that we can use, kita bisa gunakan jika kita ingin memberitahu seseorang tentang kegiatan yang akan kita lakukan pada waktu yang akan datang. Jadi, belum kita lakukan, akan kita lakukan. Apakah yang sudah terencana ataupun yang belum terencana. Kita bisa menggunakan kalimat atau bisa menggunakan simple future tense untuk mengungkapkannya dalam kalimat. Baik, anak-anakku kelas 5 yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa itu what is simple future tense? Apakah itu simple future tense? Dan apa fungsinya? What is the function of simple future tense? Apa fungsi dan kapan kita menggunakan simple future tense ini? Baik, untuk slide selanjutnya kita akan melihat rumus dari simple future tense dalam kalimat positif. Jadi, pada pembelajaran simple future tense ini, kita akan membagi 3 kalimat, yaitu ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Nah, yang pertama, kita akan mengenal rumus dari simple future tense pada kalimat positif. Apa rumusnya? Rumusnya adalah subjek itu bisa jadi nama orang, bisa jadi kata ganti atau to be yang sudah kita pelajari. Jadi she, he, it, are, you, they, we itu adalah apa? To be. Kita bisa menggunakan itu. Bisa juga nama hewan, bisa nama binatang, pokoknya benda deh. Ya, jadi atau noun dalam bahasa Inggris disebut noun, kata benda. Jadi subjek ini bisa dengan kata benda. Kemudian setelah subjek ditambahkan will.
yang artinya akan. Kemudian kita tambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian kita tambahkan objek. Objek sama. Objek ini adalah bisa dari apa? Kata benda. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, I will study English tomorrow. Mari kita lihat yang artinya saya akan belajar bahasa Inggris besok. I sebagai subjek, will, study sebagai verb one, kata kerja bentuk pertama, English sebagai objek. Kemudian ada contoh yang kedua, you will visit your uncle next month. Kamu akan mengunjungi paman kamu bulan depan. You sebagai subjek, will, kemudian ditambah visit, visit sebagai kata kerja atau verb one, kemudian your uncle sebagai objek. Jadi ini adalah rumus singkat dari simple future tense dalam kalimat positif. Bagaimana? Anak-anakku kelas 5 yang semua dirahmati oleh Allah, bisa dipahami? Ustaz berharap bisa dipahami dengan baik. Dan nanti anak-anakku bisa praktik dengan cara membuat kalimat dengan melihat contoh rumus yang ada di video ini. Kemudian, setelah kita berbicara kalimat positif, kita akan melihat rumus dari simple future tense dalam kalimat negatif. Ya. Biasanya kalimat negatif itu kalimat yang terdapat kata tidak. Atau dalam bahasa Inggris yang terdapat kata no. Rumusnya apa? Mari kita lihat. Rumusnya adalah tidak jauh berbeda dengan kalimat positif. Tetapi di kalimat negatif ini kita cukup menambahkan not setelah will. Nah, mari kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah subjek, tadi kita sudah sebutkan bisa dari kata benda, kemudian ditambahkan will not. Nah, kalau tadi di kalimat negatif cuma will saja, kalau kalimat positif will saja, di kalimat negatif kita tambahkan will not. Kemudian verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian plus objek. Kita lihat sama ada dua contoh. Yang pertama, I will not study English tomorrow. Yang artinya saya tidak akan belajar bahasa Inggris besok. Yang kedua, you won't. Nah, you won't ini singkatan dari will not. Jadi kalau kita mau menyingkat will not, bisa kita menggunakan won't. You won't visit your uncle next month. Kamu tidak akan, nah, jadi artinya tidak akan ya, tidak akan mengunjungi paman kamu bulan depan. Jadi will not itu artinya tidak akan. Kalau di kalimat negatif. Bagaimana? Anak-anakku kelas 5 yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, setelah kita berbicara kalimat positif, kalimat negatif, sekarang ada rumus simple future tense dalam kalimat tanya. Jika kita ingin membuat kalimat tanya atau kalimat pertanyaan, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah tinggal dibalik. Yang tadinya subjek yang di depan, kemudian will di tengah, kemudian kita balik. Will-nya jadi depan, setelah will baru subjek. Nah, seperti yang kita lihat di layar. Di situ tertulis yang pertama will, yang kedua subjek, setelah itu ada verb one, setelah itu ada objek. Ini rumusnya. Rumusnya adalah will plus subjek plus verb one plus objek. Nah, biar bisa dipahami lebih lanjut, mari kita lihat contohnya. Nah, ada di sini dua contoh juga. Dua contoh kalimat tanya dalam bentuk simple future tense. Yang pertama, will you study English tomorrow? Yang kedua, will you visit your uncle next month? Yang artinya, will you study English tomorrow? Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris tomorrow? Atau akankah kamu belajar bahasa Inggris besok? Will you visit your uncle next month? Akankah kamu mengunjungi paman kamu bulan depan? Ini
adalah contoh simple future tense dalam kalimat tanya. Dan ini adalah rumusnya. Baik, anak-anakku kelas 5 yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi tentang simple future tense ini dapat dipahami dengan baik oleh Ananda semua dan bisa dipraktikkan, bisa dengan menulis, bisa membuat percakapan pendek. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh. Beberapa contoh dan semua contoh ini Ustadz buat hanya dalam bentuk kalimat positif. Ya, seperti she will go to Bandung tomorrow morning. Atau Fares will go to Germany next month. Umamah will buy books tomorrow. Leta will visit her father next week. Raihana will go to school next year. Ini semua kalimat Ustadz buatnya dalam bentuk kalimat positif. Nah, coba anak-anakku kelas 5 yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz kasih challenge. Ya, Ustadz kasih challenge, you can change. Nah, semuanya, ya kalian semua bisa merubah kalimat yang ada pada layar ini, pada kalimat contoh kalimat ini dirubah menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Ya. Jadi mudah-mudahan anak-anakku kelas 5 diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi challenge-nya adalah silahkan dirubah 5 kalimat ini menjadi kalimat negatif dan menjadi kalimat kalimat tanya. Oke? Oke. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for your kind attention. Let's close our class by reciting du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.